Di tengah keterbatasan akses pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, sejumlah tenaga medis rela berjalan kaki menembus daerah terisolir. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga. Dengan berjalan kaki, sejumlah petugas medis dari Puskesmas Merah 2 menerobos material lumpur tebal dan kayu sisa banjir bandang yang menutup akses jalan menuju desa. Hal ini dilakukan untuk menjangkau warga yang membutuhkan layanan kesehatan di Desa Menasah Mancang, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya, Aceh. Akses jalan yang rusak membuat petugas medis harus menggunakan mobil double cabin milik relawan dan melanjutkannya dengan berjalan kaki. Tapi kali ini baru tembus kemarin deh. Ini yang baru tembus kami. Kemarin itu masih tersangkut di daerah Dayakrut. Dayakrut aja kami nyangkut. Keluhan masyarakat apa aja nih Kak? Keluhan selama ini masih banyak penyakit yang ispa, diare, diare, ispa, sama gatal-gatal. Sementara itu, pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Provinsi Aceh menyisakan duka bagi warga yang berada di pesisir aliran sungai. Di Desa Menasahlo, Kecamatan Merdu, ribuan batang kayu dari ukuran kecil hingga besar berserakan di sejumlah desa. Dan desa inilah salah satu terparah dihantam banjir bandang di Kabupaten Pidijaya. Hampir 2 pekan bencana Aceh menerjang, namun pembersihan material kayu dan tanah yang mengubur rumah warga masih terkendala akses jalan yang terisolasi. Banjir yang meluluhlantahkan tanah rencong hingga kini masih menyimpan luka bagi warga yang menjadi korban, karena lambannya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa dan Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama dengan TNI menyerahkan bantuan logistik penanganan korban banjir bandang dan tanah longsor sebanyak 9 miliar rupiah. Bantuan diterima langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan bantuan logistik penanganan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor sebanyak 9 miliar rupiah. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Bantuan logistik diserahkan secara simbolis sebanyak 12 truk dari total 24 truk. Adapun bantuan yang diserahkan diantaranya makanan siap saji, tenda keluarga, perlengkapan keluarga dan anak, selimut, lampu darurat, tenda induk, serta toilet portable. Kami memberikan dukungan dalam penyelenggaraan dapur umum. Semua ini kami koordinasikan sebelumnya dengan Dinas Sosial Provinsi untuk kemudian ditindaklanjuti pelaksanaannya bersama Kabupaten dan Kota. Bantuan yang diserahkan oleh Menteri Sosial merupakan tindak lanjut dari bantuan sebelumnya yang sudah dikirimkan ke seluruh kabupaten dan kota yang terdampak banjir dan longsor. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Kapolri memberangkatkan 237 personilnya untuk memberi bantuan penanganan bencana di Sumut, Sumbar, dan juga Aceh. Bantuan personil dan logistik diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kepolisian Republik Indonesia mengirim 237 personil yang terdiri dari personil BRIMOB dan tim kesehatan dari Pusdokes Polri untuk membantu penanganan bencana di Sumut, Sumbar, dan Aceh. Ratusan personil Polri diberangkatkan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal dari PT Pelni yang berangkat pada Selasa malam dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selain itu, Polri juga turut mengirim bantuan berupa 75 unit kendaraan, diantaranya ambulans, kendaraan logistik, motor trail, dan swamboat. Bantuan lain juga dikirim, yakni berupa kebutuhan logistik seperti tenda, genset, dan makanan siap saji. Misi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Aman Nusa Dua. Fokus kemanusiaan dan rasa aman. Kehadiran Polri bukan hanya menjaga keamanan,
tapi juga menghadirkan rasa nyaman dan ketenangan. Personil yang diberangkatkan bisa memberikan yang terbaik di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara nanti. Melalui bantuan ini, Polri menegaskan operasi kemanusiaan ini bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada pengiriman bantuan awal. Harapannya masyarakat yang terdampak bencana dapat bangkit kembali. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera. Hal ini disampaikan saat sidang Kabinet Paripurna Penanganan Bencana Sumatera. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya. Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan, dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada, dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Yang terkait penyebab bencana Sumatera, pemerintah mencabut izin operasional 22 perusahaan. Kapolri menyebut telah menaikkan status 1 perusahaan ke tahap penyidikan dalam kasus dugaan pembalakan liar. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Usai Presiden Prabowo Subianto perintahkan tindak tegas pelaku pembalakan liar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menaikkan 1 korporasi ke tahap penyidikan dalam kasus pembalakan liar. Menurut Kapolri, saat ini pemeriksaan di lapangan masih berlanjut. Terkait dengan tindak lanjut seorang Presiden pendalaman terkait pembalakan, saat ini kita sudah menaikkan sidik 1 korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain. Kemungkinan ada 2 lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH melakukan rapat koordinasi hasil investigasi terkait bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Satgas PKH telah mengantongi sejumlah nama perusahaan yang diduga menyebabkan bencana di Sumatera. Perusahaan tersebut tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan keterkaitan langsung terhadap daerah aliran sungai. Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, ada 22 perusahaan yang diduga terlibat sebagai penyebab banjir di 3 provinsi di Sumatera. Raja Juli pun menyebut akan mencabut izin operasional perusahaan tersebut.
saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan di yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Banjir dan longsor di sebagian wilayah Sumatera dan Aceh terjadi pada akhir November lalu. Lebih dari 1.000 orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Bahkan hingga kini sejumlah wilayah terisolir dan minim mendapat bantuan. Tim Liputan iNews melaporkan.